Shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, Pagi hari silakan. ini kita mau bersama-sama merendahkan hati, kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi buka hati kita untuk Tuhan menyatakan kehendaknya pagi hari ini bagi kita semua gereja Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, datang Roh Kudus. Aku rindu, kita perlu Roh Kudus untuk Roh Kudus mengajari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Kita butuh Roh Kudus untuk masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru. Urapiku mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamaah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Saudara sekalian, pagi renungan Tuhan dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul percaya menghasilkan satu terobosan. Kita akan buka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-9 ayat ke-27 sampai 28. Di sana dituliskan begini. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Tujuan dari firman ini adalah membangkitkan kembali percaya kita kepada Tuhan dan mengerti apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan
agar supaya terobosan terjadi dalam hidup kita. Tentu kita semua sangat merindukan terjadinya terobosan ya dalam segala aspek hidup kita. Kita nggak mau kalau hidup kita ini hanya stagnan dan berjalan biasa-biasa. Nah, ketika orang buta ini berseru pada Tuhan Yesus dan minta disembuhkan, Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Nah, kata kunci di sini adalah percaya, Bapak Ibu. Dan pertanyaan ini disambut dengan jawaban yang tepat sekali oleh kedua orang buta ini. Mereka percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka mengalami mukjizat dan terobosan terjadi dalam hidup mereka. Sehingga kesembuhan mereka alami dan kedua orang buta ini percaya akan Tuhan untuk menjadi saksinya. Nah, ketika kita mengalami banyak masalah seperti orang buta ini, kita nggak buta secara fisik, mungkin ada banyak masalah yang lain. Dan pertanyaan yang sama adalah, percayakah kamu bahwa aku dapat menolongmu? Nah, kalau sudah kita percaya, sudahkah kita datang kepada dia dan minta dia untuk menolong kita? Nah, pertanyaan sama adalah, percayakah kamu ketika ada masalah dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita? Ada satu tindakan yang sederhana yang bisa kita lakukan dan itu akan bisa menghasilkan satu terobosan. Tindakan sederhana sekali, ya, yaitu percaya. Tapi ternyata tidak mudah untuk kita bisa percaya sepenuhnya pada Tuhan. Bahkan di saat-saat yang sangat kritis dari depan kita, untuk percaya, bergantung, menyerahkan diri sama Tuhan, itu ternyata mudah apa yang kita perkatakan. Nah, mari kita renungkan dan diskusikan pertanyaan ini, percayakah kamu bahwa aku sanggup dan bisa menolongmu? Bukan sanggup ya, apakah aku dapat melakukannya? Nah, ada beberapa hal kata kunci percaya ini yang harus kita terima. Yang pertama, bahwa kita ini mesti percaya akan masa depan kita. Ya, percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan menjadikan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-28 di sana dikatakan karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu sungguh ada, hidup kita ini maju ke depan. Hidup kita ini tidak mungkin mundur. Waktu terus berjalan, waktu tidak bisa kita ulangi lagi. Hal pertama yang kita percaya adalah masa depan itu sungguh ada, dan di dalam Tuhan kita punya masa depan. Ya, harapan kita tidak akan terhilang. Kemudian percaya yang kedua adalah percaya kepada rencana Tuhan. Ini firman yang menjadi favorit kita semua di Yeremia pasal 29:11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita mesti percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang damai sejahtera, bukan rencana yang mendatangkan kecelakaan. Kita percaya masa depan kita sungguh ada tadi, kemudian bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Nah, apakah kita percaya mendapat tuntunan dari Tuhan? Entah itu melalui firman Dia secara pribadi atau melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan setiap waktu sepanjang kita mau mendengarkan firman. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana sikap kita terhadap tuntunan ini? Apakah kita percaya atau tidak percaya? Ya.
bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, sekalipun kadang-kadang kita melihat dalam keadaan yang tidak baik. Kemudian percaya berikutnya adalah percaya kepada kasih Tuhan. Dalam Ratapan pasal ketiga ayat 22 dikatakan di situ, tak berkesudahankah setia Tuhan, tak habisnya rahmat-Nya. Nah, kasih Tuhan itu selalu ada. Dan kasih Tuhan tidak pernah terukur besarnya. Puji Tuhan, kita selalu mendapatkannya itu setiap hari. Bahkan dikatakan rahmat-Nya itu selalu baru tiap pagi. Tidak pernah Tuhan memberikan sesuatu yang basi atau yang sudah lampau, tapi Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang saya percaya itu membuat kita semakin bersemangat di dalam ikut Tuhan. Nah, kasih Tuhan ini akan memulihkan dan membebaskan kita ini dari masa lalu yang suram. Nah, pertanyaan bersama adalah, percayakah Anda? Jadi perlu percaya, kadang-kadang sulit, kadang-kadang juga ya aku percaya untuk mengatakannya. Nah, yang keempat, percaya akan kuasa Tuhan. Dalam Roma pasal yang keempat itu dikatakan ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan yang ketika berjanji tidak pernah mengingkari. Dan kita tidak pernah bimbang akan janji Tuhan. Dan selayaknya lah kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa janji Tuhan itu pasti akan terlaksana dan Tuhan pasti akan melaksanakan janjinya. Tinggal bagaimana kita kemudian dengan sangat yakin percaya dalam menantikan penggenapan janji Tuhan ini. Jadi terkait dengan waktu. Janji Tuhan saya percaya tidak akan pernah terlalu cepat untuk digenapi dan tidak akan pernah terlalu lambat untuk kemudian digenapi. Pas, waktunya pasti tepat. Ya, dan tentu ini ukuran Tuhan, karena Tuhan lebih tahu kapan Dia akan menggenapi janjinya kepada kita. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang bagi dunia tidak mungkin, yang mustahil. Bagian mukjizat itu bagian Tuhan, yang tidak mungkin orang atau dunia bisa berikan dan lakukan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Makanya saudara-saudara, pertanyaan sama adalah, percayakah Anda akan kuasa Tuhan ini? Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, percayalah kepada kehendak Tuhan. 1 Petrus 1:16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kadang kita percaya lewat mulut saja. Kita lupa ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan punya kehendak atas hidup kita untuk kita ini hidup kudus. Tuhan mau supaya kita ini tetap taat meskipun kita tidak mengerti. Ya. Sanggupkah kita hidup kudus? Karena Tuhan yang suruh kita hidup kudus, maka saya percaya Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kuasa untuk kita ini bisa hidup kudus. Hari ini banyak tantangan yang harus kita juga hadapi bersama-sama. Waspada saudara-saudara, karena kita berusaha untuk menarik kita jauh daripada Tuhan. Menarik kita agar kita tidak percaya kepada Tuhan. Satan ada di mana-mana. Ya. Ini kabar terbaru, ada gereja sesat ya yang di sana. Nah, kita berjaga-jaga supaya kita tidak masuk di dalam ajaran-ajaran yang sesat. Makanya pengajaran daripada Bapak-Bapak gereja ini di beberapa pemimpin kita mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita mesti semakin cerdik karena musuh kita juga cerdik. Kita tetap harus waspada.
Percayakah Anda dengan semua rencana-rencana Tuhan ini? Ya, sekali lagi saya tekankan, saudara, tindakan dari percaya itu adalah kita memperkatakan. Apa yang kita katakan? Yaitu firman Tuhan. Kita mesti berkatakan firman, karena firman yang keluar dari mulut Allah, yang juga keluar dari mulut kita, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan firman itu kita perkatakan. Nah, firman akan menjadi penggenapan pada janji Tuhan. Hanya kemudian percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, mustahil, yang dunia tidak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Ingat satu hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka Tuhan juga minta kepada kita berkata ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan. Jadi langkah untuk kita bisa mengalami terobosan itu percaya. Lalu bagaimana percaya kita bisa bertumbuh? Yaitu dengan kita memperkatakan firman. Nah, dua kolaborasi ini saya percaya dan kita sangat yakin ketika Tuhan berkata, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Nah, jawaban yang tepat yang kita berikan adalah, yes Tuhan, aku percaya. Aku percayakan segala mukjizat yang Tuhan sanggup lakukan. Aku percaya pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada kesembuhan, pasti ada jalan keluar. Percayakan janji, percaya pada kuasa, percaya pada masa depan. Itu kita lakukan dan kita pegang teguh. Termasuk kita berdoa setiap pagi, kita percaya bahwa firman yang kita perkatakan, doa yang kita perkatakan setiap hari, pasti akan Tuhan jawab, pasti akan tergenapi. Tidak putus asa untuk kita tetap percaya pada Tuhan, untuk tetap kita kemudian berharap pada Tuhan, bahwa waktunya pasti akan sampai. Dan firman Tuhan, dari kita berdoa pagi hari ini, kita akan terus berdoa kepada Tuhan, tidak jenuh-jenuhnya, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi kota, berdoa bagi lawatan Tuhan terjadi atas bumi ini, dan khusus atas gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oke, izinkan saya untuk salam-salam Pak Maura. Ya, monggo dari akan. Dari akan, semangga akan Pak. Ya, salam selamat pagi Pak Maura dan Ibu. Ya, senyumnya sungguh menawan. Ya, Pak Ipung, kemudian Pak Albert, selamat pagi, terima kasih. Ibu Lili, salam. Bu Hana Pati, salam. Juga Pak Yoses dan tim semuanya, Markas Gang Laut, terima kasih. Pak Didi Purwanto, salam, selamat pagi. Pak Edilau, sabar, halo Pak Edilau, ya semangat ya. Semangat Pak Rio. Baik, Pak Isar El Topeng, salam, selamat pagi. Belum. Salam juga Kevin dan Bekasi. Salam Markas Salatiga. Shalom Pak. Bekasi ya, semangat. Ya. Lagi nih. Loncat-loncat. Wah, Bapak Samuel, Mikael. Tuhan berkati. Kenginjang Pak Rio. Tahun ya kemarin ya. Bapak Susilo Wijayanto. Salam, selamat pagi. Ibu Vera. Halo Mbak, Selamat pagi. Siapa lagi? Wah, Kudus. Ya, Kudus, selamat pagi, salam. Sini wae, Bapak Alfred. Ibu Untung. Selamat pagi. Ibu Untung. Kita Nata. Buntung. Selamat pagi. Pak Arsono, Bu Hana. Ya, dibantu ya, salam-salamnya ya. Ya. Pak Eri Suyanto, selamat pagi. Selamat berkati, Pak Arsono. Mohon dibantu. Ya. Pak Arsono Selamat di bekerja bagi Pak Jepara. Arsono.
tolong di finishing posisi saya. Pak Diki Purwanto, salam selamat pagi. Pak Rofik, selamat pagi. Salam selamat pagi. Pak Rofik, salam. Mas Samuel, Bapak Samuel ya sudah tadi ya. Oh, Pak Yoga, Kudus, salam. Pak Hari Suyanto, Ya, Pak Salam. Freddy Pranata, ya betul. Lanjutkan Pak Mora. Jadi, lo saya bantu toh. Oh iya. Oke, otaknya. Mbak Hana Widianing Tias, Pak Roni. Ayo dilanjut. Oke. Apalagi Pak Tamboru, selamat pagi, salam. Ibu Pak Tina. Anja Suwardi. Butina dan Pak Kristiono, Ibu di Tina, Suara, Pak Samuel, Mikael, kabar. Bapak Ya, Sabar. selamat pagi Pak Pendeta. Ya. Pak Heru, Ya. Bu Luis. Wih. Masih banyak Mas. Masih banyak, Iya. yuk. Ayo Mas, ini 1 Semangat. menit lagi Mas. Keretanya mau berangkat Mas. Ayo. Siapa yang belum disebut angkat tangannya? Elia. Bu Elia, Bu Elia, sudah nggak ada baliknya. Pak Susilo. Pak Susila sudah tadi. Susilo Ani maksudnya. Oh, Pak Mora, Oke. Bu Mora ya belum ya, Bu Mora. belum. Pastor Mora belum sama Bu Mora. Oh, sudah Oke. tadi Pak pertama kali Pak. Oh, sudah. Tidak. Sudah Pak Priyo. Ya. Yud, sambung. Komandan Saya itu. kira Komandan sudah itu. semua ya, yang belum nanti kirim WA ke saya. Oke, saudara semua terima kasih untuk hadir dalam doa pagi hari ini. Kita akan berjumpa besok pagi. Tuhan memberkati, Tuhan memberi semangat pada kita. Sampai jumpa. Amin. Terima kasih Pak Priyo. Ya. Selamat Ya. berkarya. Waktu sebelum kita boleh dadah-dadah. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak